Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang tugas satu proyek pengujian perangkat lunak, khususnya dengan metode indirect. Sebelum itu, perkenalkan, saya Waodalani Dova Kitar Akbar Taiful dengan stambuk 130 2024 0234 dengan teman saya. Mekarwangi R dengan stambuk 13020240206. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang sistem yang kami rancang, yaitu sistem pelaporan barang hilang dan ditemukan di Vcom berbasis web. Sistem pelaporan ini adalah sebuah aplikasi online yang dibuat untuk membantu mahasiswa dan staf kampus mencari atau melaporkan barang yang hilang. Dengan sistem ini, siapa saja bisa melaporkan barang yang hilang atau ditemukan tanpa harus datang langsung ke fakultas. Laporan yang masuk akan dicek oleh staf berdasarkan nama atau lokasi terakhir, serta melihat riwayat laporan dan klaim yang pernah dibuat. Sistem ini memudahkan proses pelaporan karena bisa dilakukan kapan saja, membuat klaim barang lebih transparan dan membantu menjaga kejujuran serta kepedulian di lingkungan kampus. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengukuran perangkat lunak dengan metode indirect. Pengukuran perangkat lunak dengan metode indirect adalah cara menilai aspek perangkat lunak yang tidak bisa dihitung secara langsung, melainkan melalui indikator turunan. Dalam metode ini, atribut seperti kualitas, kompleksitas, reliabilitas, atau produktivitas tidak diukur secara fisik, tetapi diperkirakan dari data lain yang mewakili. Misalnya, kualitas perangkat lunak dapat dilihat dari jumlah bug yang ditemukan, tingkat kepuasan pengguna, atau hasil pengujian. Dengan pendekatan indirect, pengembang memperoleh gambaran yang lebih bermakna tentang perangkat lunak, seperti seberapa mudah dipelihara, seberapa efisien digunakan, dan seberapa baik memenuhi kebutuhan pengguna. Meskipun hal tersebut tidak dapat diukur secara langsung. Baik, selanjutnya tabel pengujian indirect. Pada tabel ini, kami mengambil 6 uji, yaitu pertama uji performa, uji fungsionalitas, uji kinerja sistem, uji antarmuka pengguna, uji keamanan, dan uji integrasi. Pada uji performa, ini untuk menguji waktu respon sistem saat pengguna mengakses halaman utama, login, dan mengirim laporan barang hilang atau ditemukan pada jam sibuk. Hasil yang kami harapkan yaitu sistem dapat diakses dengan lancar, waktu respon kurang dari sama dengan 3 detik, dan tidak terjadi timeout. Dan hasil uji dari sistem ini merespon dengan baik, waktu akses rata-ratanya kurang dari 3 detik. Selanjutnya, uji fungsionalitas. Ini untuk menguji fungsi utama seperti register, login, input laporan barang hilang atau ditemukan, pencarian laporan, dan pengeditan data. Hasil yang kami harapkan yaitu seluruh fitur berfungsi sesuai kebutuhan dan menampilkan output yang benar. Dan hasil ujinya yaitu semua fungsi berjalan sesuai spesifikasi, namun pada fungsi profil di sistem kurang optimal. Selanjutnya, uji kinerja sistem. Ini untuk menguji kestabilan sistem saat banyak pengguna melakukan pelaporan dan pencarian secara bersamaan. Hasil yang kami harapkan yaitu sistem tetap stabil tanpa error atau penurunan kinerja signifikan. Dan hasil ujinya yaitu sebagian besar sistem bekerja dengan stabil namun terdapat kendala pada sistem profil. Selanjutnya yaitu uji antarmuka pengguna. Pada pengujian ini menguji kemudahan penggunaan tampilan, kejelasan menu, form pelaporan, dan navigasi. Hasil yang kami harapkan yaitu antarmuka mudah dipahami, konsisten, dan ramah pengguna. Dan hasil ujinya yaitu antarmuka dinilai mudah digunakan dan informatif. Selanjutnya uji keamanan. Ini untuk menguji keamanan login, validasi input, serta akses data laporan berdasarkan peran pengguna. Hasil yang kami harapkan yaitu data terlindungi, login aman, tidak ada akses tanpa otorisasi. Dan hasil ujinya yaitu sistem berhasil membatasi akses dan melindungi data. Yang terakhir yaitu uji integrasi. Ini untuk menguji integrasi antar modul seperti modul login, modul pelaporan, dan modul pencarian.
Hasil yang kami harapkan yaitu semua modul saling terhubung dan bekerja secara sinkron. Dan hasil ujinya yaitu integrasi antar modul berjalan dengan baik. Baik, kesimpulan yang kami dapatkan yaitu pengukuran perangkat lunak dengan metode indirect adalah cara menilai aspek perangkat lunak yang tidak bisa dihitung secara langsung, melainkan melalui indikator turunan. Dalam metode ini, atribut seperti kualitas, kompleksitas, reliabilitas, atau produktivitas tidak diukur secara fisik, tetapi diperkirakan dari data lain yang mewakili. Misalnya, kualitas perangkat lunak dapat dilihat dari jumlah bug yang ditemukan, tingkat kepuasan pengguna, atau hasil pengujian. Dengan pendekatan indirect, pengembangan memperoleh gambaran yang lebih bermakna tentang perangkat lunak, seperti seberapa mudah dipelihara, seberapa efisien digunakan, dan seberapa baik memenuhi kebutuhan pengguna, meskipun hal tersebut tidak dapat diukur secara langsung. Baik, sekian dari pemaparan tugas satu kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.